Assalamualaikum dan selamat siang traders. Ya, ini analisa XAU USD untuk Jumat 5 September. Jadi di analisa ini, ya, ini kelanjutan dari kemarin sebenarnya. Waktu dia naik dan dia WCL ke bawah, ya, wall correction level, itu kita udah punya estimasi dia akan ngejar sampai kemana, ya. Jadi dapatnya itu dari ekstensi di sini. Sini ke sini, lalu ke sini, ya, dan ini adalah target dia terakhir untuk pembalikan arah. Nah, jadi setelah terjadi WCL, ya, dia akan koreksi dulu, ya. Ini WCL yang panjang ini dari big time frame yang sebelumnya, dan yang naik ini adalah WCL dari middle time frame, ya. Jadi turun, middle time frame bikin downtrend, kemudian wall correctionnya di sini. Nah, saat WCL dia bikin setup lagi, setup SK system, ya. Setup yang bisa diukur dengan metode SK system yang admin pakai. Jadi di sini ada ekstensi lagi. Nah, ini reason kenapa kemarin kita fokus buy terus, ya. Karena udah dapat kisi-kisinya lebih dulu. Ini adalah target yang mau dia kejar nih. Ya, target ini. Tuh. Kalau dia udah kejar ini, apa yang dia bikin? WCL lagi ke bawah, ya. Nah, admin blok seperti ini, ya. Jadi kalau kita perbesar, ya, ini dia udah capai nih. Nah, ini dia udah capai, ya, walaupun cuma satu kali sentuhan, ya, langsung turun nih WCL. Nah, ini penentuannya ada di trendline alchemist, ya. Ini penentuan baru, penentuan pertama. Kalau dia break dari trendline alchemist, ya, di sini padahal ada entry buy, point of interest 35.50 sampai 52. Jadi kalau misalkan dia cuma naik sedikit dan dia balik lagi ke bawah, berarti akan ada downtrend, ya. Apalagi kalau sampai break dari support terakhir ini, ya. Berarti di middle time frame ada chain of character untuk sell, ya. Tapi kalau mau yang lebih besarnya lagi, ya, minimal area strong yang ini, ya. Kemarin kita banyak nih buy terus di sini. Area ini harus dijebol baru downtrendnya valid, ya. Kalau hanya di sini, ya, mungkin kita masih bermain di area ranging, ya. Sana kemari, ini resistennya, ini supportnya, ya. Dia bolak-balik di situ-situ aja. Tapi kalau buat scalping ini lumayan, ya. Walaupun jaraknya segini, tapi buat scalping ini lumayan. Untuk intraday kalian belum jelas, ya, mau masuknya kapan. Untuk masuk entry sell, ya, harus nunggu konfirmasi lagi, ya. Minimal ada chain of character BPA, breakout pullback entry di area ini, ya. Karena kalau kemarin intraday-nya itu harusnya buy, ya. Kita fokus buy karena kita udah dapat kisi-kisi dia akan ngejar area ini paling jauh lagi di atas, tapi tadi admin nggak tandain, ya. Nanti di hari Jumat ini kita akan lihat, ya, pergerakannya seperti apa. Kemungkinan masih bermain di area ini atau dia akan bikin arah yang baru. Kita lihat dulu di fundamentalnya, ya. Nah, ini dia. Untuk hari Jumat. Nah, ini, ya. Hari Jumat ini nanti malam akan ada banyak sekali news, ya. Ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. News high impact dan news medium impact itu jamnya berbarengan, ya. Yang paling bahaya tuh yang ini nih, tingkat pengangguran. Jadi kalau angka pengangguran di USA itu semakin bertambah, berarti bad for dollar, good for gold, ya. Berarti dolar memburuk dan itu akan membuat gold uptrend, ya, bergerak naik. Tapi sebaliknya, jika angka pengangguran semakin berkurang, ya, berarti dolar stabil, ya. Dolar menguat, kemudian gold akan bearish. Jadi itu lawannya, ya. Ini adalah
news high impact yang kita tunggu nanti malam di hari Jumat jam 8:30 malam ya. Dan dia berbarengan dengan news medium impact, jamnya sama. Nah, di sini hati-hati ya. Biasanya spike ke atas, spike ke bawah nih. Ya, karena newsnya keluar serempak di jam yang sama. Jadi dia akan naik turun spike dulu gitu ya. Itu hati-hati aja. Kalau spike-nya panjang-panjang ya, apalagi dengan akun yang kecil, itu sangat tidak worth it ya. Makanya admin jarang masuk entry di news, paling jarang. Setelah news nanti setupnya terbentuk baru kita masuk. Ini akan menjadi faktor penentu ya. Karena pergerakannya ini pasti panjang. Jadi akan jadi faktor penentu antara dia chain of character ke atas atau dia chain of karakternya ke bawah ya. Kalau di M15 ini hitungannya udah chain of character sebenarnya ya, untuk entry sell. Nah, tapi kalau kita balik ke M30 ini belum valid chain of character, apalagi H1 ya. Nah, coba kita lihat H1. Tuh. Support ini belum di break, belum benar-benar di break, dia hanya ninggalin shadow. Ya, kemudian balik lagi retest ke atas. Jadi di setiap ada reverse akan ada retest ya. Ini dia lagi coba retest. Tapi di middle time frame dia udah capai ekstensi kedua ya dari setup SK system, dan harusnya ini dia koreksi. Ya. Jadi kita akan lihat mungkin kita akan masuk entry hanya di dalam area sini ya buat scalping. Ya, ini masih jadi marking area buat scalping, buy ya. Di sini sell, ini area yang masih kuat karena udah berapa kali. Sebenarnya area ini agak lebar ya sampai ke sini. Ya, kalau kita ukur dengan Fibo ya, OTE-nya itu lebar, tapi admin ambil blok keduanya aja ya. Seumpama diambil semua dapat nih 1, 2, 3, berapa kali dia coba masuk ya. Kalau yang bloknya terakhir itu 2 kali dia masuk nih. Dan ini masih jadi area yang strong ya untuk entry sell. Nah, ini kalian lihat ya, dia udah mulai coba-coba untuk break dari trendline Alchemist ya. Ini namanya classic trendline buy untuk setup Alchemist. Tapi kalau di break berarti dia akan jadi break and retest trendline seperti ini. Dia break, dia retest, baru dia turun. Nah, kita akan lihat pergerakannya ya. Hari Jumat ini hari yang cukup keramat ya. Banyak manipulasi, jadi saya sarankan kawan-kawan agak hati-hati untuk trading ya. Dan marking area ini ya, ini admin kasih disclaimer ke kalian, boleh kalian ikuti tapi tidak ada jaminan 100% bisa profit ya. Karena terkadang analisa admin benar tapi terkadang juga bisa salah ya. Jadi tidak ada jaminan 100% profit. Kalau kalian mau ikuti silakan, kalau tidak diikuti tidak masalah ya. Yang penting tetap berpegang pada trading plan masing-masing. Ini hanya analisa kita ya. Dan untuk M15 ini sebenarnya kalau kita ukur dari atas ya, dari sini secara ekstensi, dari sini ke sini kemudian ke sini, sebenarnya dia tuh mau kejar lagi area ini ya. Dia akan coba, dan kalau ini di break, nah itu lebih enak lagi. Berarti arah trennya jelas dia mau turun gitu. Support ini di break ya, lebih jelas. Berarti resisten, terus ada supply, dan supply ini kemudian turun membentuk break of structure di area sini. Tinggal satu untuk M15, tinggal kita tunggu break of structure. Tapi kalau untuk H1 kita harus tunggu chain of character ya. Jadi bertahap pelan-pelan. Untuk saat ini ya kawan-kawan ya, ini masih akan jadi area kita buat entry buy dan entry sell. Ini dua area entry sell yang admin marking kemarin, ini satu udah di respect, yang analisa hari Kamis ya, yang satu ini belum. Untuk area buy di sini sudah di respect ya, di bawah-bawahnya belum nih, masih ada banyak ya. Jadi tenang-tenang aja. Kalau memang kita nggak dapat setup entry di hari Jumat ya, masih ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, minggu depan. Jadi kita bawa santai ya, jangan terlalu ekstrim.
karena kalau over trade itu kurang bagus juga. Kadang-kadang udah banyak profitnya tiba-tiba hilang dalam sekejap karena over trade. Jadi kurang lebih seperti itu analisa admin ya kawan-kawan. Kita akan tunggu ya, apakah akan jadi chain of character ke bawah atau dia break ke atas dari area strong supply yang strong ini ya. Kalau dia nggak bisa break, ya berarti kita akan fokus untuk cari sell aja. Jadi kita follow trend. Nah, dan untuk follow trend itu biasanya kita belum ada markingan area ya. Ini cuman area yang berlawanan nih. Kalau dia turun buy di sini, dia naik sell di sini, ini cuman marking area berlawanan. Ya, tapi kalau marking yang bagus itu adalah marking untuk follow trend. Ya, dan itu dia belum bisa kita marking kecuali nanti trennya sudah terbentuk ya. Ada Elliott wave, misal drop base drop. Nah, kita akan marking gitu. Contoh kayak gini, cari buy kemarin, buy di sini karena dia rally base rally jelas ya. Jadi pullbacknya itu kita manfaatkan untuk entry buy. Dia break of structure lagi, rally base rally, pullback, entry buy lagi gitu. Nah, yang seperti ini yang admin maksud. Kalau dia turunnya nanti drop base drop, kita akan ngejar ya, follow trend. Nanti analisa berikut ya untuk marking area berikut nanti admin akan kirim di Telegram. Jadi kurang lebih seperti itu analisa admin ya kawan-kawan. Dan untuk intraday ya kalian harus nunggu chain of character dulu untuk pasti-pastinya ya. Minimal dari support ini di break dengan body candle ya, atau support ini udah cukup lumayan. Yang penting di break dengan body candle. Dan kalau mau lebih pasti lagi ya buat swing, kalian harus nunggu chain of character ya terbentuk di area ini di H1 nih. Nah, ini kan belum valid swingnya ya buat swing sell. Kalau buat swing buy ya ini masih secara big time frame masih uptrend ya. Ini hanya koreksi. Dan kalau koreksi ini ternyata bikin chain of character ya, ini yang primer gagal ya, kita tunggu chain of character yang sekunder. Kalau jadi itu akan memberi konfirmasi ke kita bahwa market untuk bulan ini akan downtrend. Jadi kita akan kejar swing untuk sell ya, intraday untuk sell, scalping pun lebih banyak kita akan cari sell. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan analisa admin. Nanti kita akan analisa lagi besok ya buat menentukan area di hari Senin. Jadi buat hari Senin nanti kita akan tentukan, kita akan analisa dengan SK System buat menentukan arah trennya kemungkinan. Dan yang kedua kita akan marking area penting ya, baik area sell atau area buy. Jadi itu saja analisa admin untuk hari ini. See you next video.